Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target ya. Baik rekan-rekan semua, untuk video kali ini ya, update outlook untuk satu minggu ke depan dimulai dari tanggal 28 Oktober sampai dengan nanti di tanggal 1 November 2024 ya. Sebelum masuk ke teknikal, kita bahasin dulu dari segi fundamental yang akan rilis di minggu depan ini. Dari segi Amerika itu padat banget. Hari Selasa itu ada kepercayaan konsumen dan lowongan pekerjaan dari segi JLOT-nya. Kemudian di hari Rabunya itu ada ADP yang sebelumnya itu kan 143, diperkirakan ada sedikit penurunan, dan ada PDB-nya yang diperkirakan tetap 3% ya. Kemudian di hari Kamisnya itu ada PCE intinya yang akan dirilis kurang lebihnya di jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Hati-hati aja, ini data yang sebelumnya ini kan 2,7% dan 0,1% ya. Hati-hati karena ini berkaitan dengan data inflasi. Kalau misalkan ini nanti aktual yang keluar adalah di atas daripada data yang sebelumnya, ini cukup untuk ngedorong indeks dolar lebih menguat. Tetapi kalau misalkan rilisnya itu ternyata di bawah daripada data yang sebelumnya, ada potensi kemungkinan indeks dolar akan terkoreksi. Kemudian di tanggal 1 Novembernya atau di hari Jumat ini yang paling penting ada NFP, tetapi ada 3 data utama yang mesti diantisipasi ya. Yang pertama adalah rata-rata pendapatan per jam, diperkirakan ada sedikit penurunan. Kemudian yang kedua adalah dari NFP-nya, hati-hati ya, ini rawan direvisi. 254K ini adalah data NFP yang sebelumnya, kalau misalkan direvisi hati-hati. Jadi jangan berpatokan ke perkiraannya, tetapi lihatin data nanti sebelum rilis ya. Ini bisa dicatat ya, soalnya kalau misalkan direvisi ini nanti data yang sebelumnya ini akan hilang. Hati-hati. Contoh misalkan ya, ini kan 254, kalau misalkan nanti direvisi, contoh misalkan menjadi 220 lah kurang lebih di sini ya, dan aktual yang terjadi itu misalkan di 225, tentunya ini juga akan sangat positif untuk indeks dolar ya. Pergerakan indeks dolar kemungkinan akan lari ke atas lebih tinggi. Jadi kuncinya untuk hari Jumat nanti saat NFP, perhatikan data yang sebelumnya apakah direvisi dan seberapa besar revisinya, dan aktual nanti yang akan rilis itu yang menjadi triggernya untuk hari Jumat nanti. Kemudian tingkat pengangguran diperkirakan juga tetap 4,1% ya, cuman gambaran saya kemungkinan akan ada sedikit penurunan, entah itu nanti di angka 4% atau 3,9%. Kalau misalkan itu terjadi, tentunya sih ini indeks dolar ini akan lari dengan cepat ke atas. Kemudian yang terakhir di jam 9 malamnya ya, itu ada PMI dari manufaktur ISM, itu kan yang diperkirakan juga ada sedikit peningkatan ya. Dua data ini keduanya antara jam 9 malam dan mendekati jam 10 malam ya, atau 2145. Dua data yang akan rilis nanti terakhir ya di minggu depan nanti diperkirakan juga positif. Jadi kesimpulannya dari segi fundamental untuk indeks dolar dari segi Amerika ya, ada potensi kemungkinan indeks dolarnya sendiri itu akan ada sedikit terkoreksi sebelum upset kembali, tetapi sebagai penentunya itu di hari Kamis dan Jumat. Waspadai, volatility akan sangat besar kembali untuk minggu depan ya. Kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, untuk level area SRP ini sudah saya tarik, batasan pantau overnya untuk resisten 3 dan 4 itu jatuh di kisaran level area zona yang saya blok biru 105.52 sampai dengan 105.81. Kemudian resisten 2 itu berada di 104.95. Hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot ya, ini kelihatan banget rejeksinya untuk minggu lalu ya. Ini sebagai batasan pantau juga untuk satu minggu ke depan ini. Hati-hati, pivot itu kan berada di 103.99, atau sebenarnya sih bisa dibulatin di level area 104 sebagai physical price level. Kemudian batas bawah itu 10385, batas atas adalah di 104.14. Untuk indeks dolar sendiri belum akan terkonfirmasi terkoreksi selama minimal dari segi daily close body candle-nya belum ada konfirmasi tutup di bawah 103.85. Kalau misalkan itu terjadi dan mampu body candle-nya close di bawah level area tersebut, kemungkinan ada potensi akan nge-retest level area support untuk koreksi sebelum upside kembali. Untuk support pertama itu kan berada di level area 103.16 sampai dengan 103.42, ini sebagai history low minggu lalu ya, kurang lebih zona yang saya blok orange di sini. Kemudian support 2 103 pembulatan aja, kemudian batasan pantau over kalau misalkan ekstrim melemah kurang lebih di 102.47 sampai dengan 102.18 atau zona yang saya blok biru di sini. Cuman antisipasi mendadak ekstrim ke bawah tentunya ini mungkin masih belum ya. Kalau saya perkecil ya untuk level area SRP dan saya tarik ke kiri,
hati-hati di level area resisten kedua weekly kurang lebih ya. Kalau misalkan saya tarik ke kiri, di sini juga ada zona supply yang masih fresh ya, kurang lebih itu di kisaran level area 104.95 atau sebagai psiko price levelnya itu ada di 105. Kemudian di resisten 3 dan 4-nya, kalau misalkan saya tarik kembali untuk garisnya, hati-hati di kiri ya, ini juga ketemu level area bekas-bekas support ataupun resisten, begitu juga di level area resisten 4 weekly ya. Kurang lebih di sini, ini kalau saya tarik ke kiri, di sini juga ada bekas-bekas area support resisten dan bertumpuk juga dengan level area zona supply batas atas. Kita kembali lagi dari segi time frame 4 ya. Pergerakan ini nanti diawali di bawah resisten pertama weekly, tetapi masih berada di atasnya zona tengah atau sebagai pivot. Jadi kuncinya, kalau misalkan terjadi koreksi, hati-hati. Batas maksimal atau normalnya ya sementara zona pantaunya untuk minggu depan ini adalah di support pertama weekly sampai dengan history low minggu ini ya, yang ada di 103.42 terlebih dahulu. Jadi kunci untuk normal koreksinya sebelum harga ini bergerak ke atas, ada dua level area yang mesti diantisipasi. Yang pertama adalah di pivotnya di antara 104.14 sampai dengan 103.85. Batas maksimal sementara adalah di 103.61. Kecenderungan dampak dari kemungkinan nanti ini kan juga mendekati dari pemilu Amerika ya, tidak menutup kemungkinan akan terus menguat sampai nanti di tanggal 5 November setelah pemilu ya, jadi waspadai aja. Tetapi kalau kita pecah dari segi time frame kecilnya, tetap kita antisipasi normal koreksinya, mengingat harga ini kan dari bawah ya, start kenaikannya dari 100.20 lah kurang lebih di sini, sama sekali belum ada normal koreksi sebelum harga ini kan bergerak ke atas kembali. Jadi waspadai aja potensial terjadinya koreksi sebelum harga ini lanjut ke atas. Untuk gold, pergerakan untuk gold flashback sedikit untuk minggu ini ya, sebelum nanti masuk ke outlook 1 minggu ke depan. Untuk planning kemarin yang terakhir adalah cari ancang-ancang setup sell. Untuk TP pertama itu kan berada di 2718 ya untuk TP pertamanya, dan ini sudah ke-trigger kena. Kemudian di video yang terakhir itu sudah saya sampaikan juga, kunci kenaikannya itu berada di 2731 pembulatan. Kalau misalkan body candlenya mampu tutup di atas level area 2731, kurang lebih di sini ada potensi menjelang penutupan market ini akan terkonfirmasi bergerak ke atas ya. Dan ini juga didominasi dengan geopolitik yang dimana Israel itu melakukan serangan ke Iran ya, kurang lebihnya di dini hari tadi. Jadi wajar kalau misalkan untuk gold ini langsung lari ke atas, tetapi ini masih di dalam plan ya. Kalau misalkan 2731 ini ada body candle tutup di atas level area tersebut sampai dengan menjelang penutupan market, kalaupun kedorong ke atas itu nggak jauh-jauh, batas maksimal itu kurang lebih di antara 2750-an lah, kurang lebih batas maksimumnya ada di level area tersebut. Dan harga ini close market kemarin itu berada di kisaran level area 2747 sampai dengan 2748 lah, jadi masih berada di ring area. Mengingat untuk geopolitik saat ini memanas kembali ya, jadi hati-hati. Kalau misalkan ini nanti terus memanas dan Iran juga melakukan respon kembali, kemungkinan dia akan bergerak cepat ke atas dan ATH baru akan terbentuk kembali. Nanti kita padukan dengan teknikal dari segi SRP-nya ya. Jadi untuk antisipasi minggu depan ini, yang mendominasi itu nanti triggernya dari segi fundamental geopolitik yang memanas kembali. Kita tunggu aja akankah ada respon dari Iran atau tidak. Kalau misalkan tidak ada respon dan stop sampai di situ aja, kemungkinan nggak jauh-jauh untuk pergerakan minggu depan ini. Batas maksimum kurang lebih ya, kalau misalkan ada kenaikan 2775 lah kurang lebih. Tetapi kalau misalkan merespon, tidak menutup kemungkinan market ini akan kedorong ke atas. Level areanya adalah kurang lebih ya 2800, kemungkinan akan dicapai dengan mudah. Untuk level area SRP minggu ini kan sudah clear, ini saya hapus dulu karena ada level baru kembali ya. Sebelum masuk ke level area SRP weekly ya, ini saya ingatkan kembali untuk monthly-nya ya. Jadi monthly-nya itu kurang lebih 2757, ini sebagai resisten kedua monthly. Di sini kan sudah di retest tetapi belum ada konfirmasi tutup body candle-nya di atas level area tersebut ya dari segi daily-nya. Kemudian batas pantau overnya untuk SRP monthly ya, yang nanti sampai dengan tanggal 31 Oktober itu ada level area 2863 sampai dengan 2917. Meskipun ini sangat minim sekali, kemungkinan sih saya masih belum antisipasi harga ini lanjut dengan cepat ke atas menuju level area tersebut ya. Jadi ini potensinya masih di bawah 25% untuk dua level area ini. Nanti kita padukan juga dari segi weekly-nya ya. Ini saya tarik dulu dari segi weekly-nya.
batasan pantau overnya untuk 1 minggu ke depan ini, kalau misalkan saya tarik dari history low sampai dengan high-nya yang berada di kurang lebih di 2709 sampai dengan level area high-nya itu 2758 ya, kurang lebih di sini kita ngedapati untuk level area batasan pantau overnya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4 biar jelas ya, batasan pantau overnya itu berada di 2812 sebagai resisten 4-nya, resisten 3 itu berada di kisaran level area 2799 atau pembulatan di physical price levelnya 2800. Ini muncul level area tersebut tidak menutup kemungkinan didominasi kalau misalkan geopolitik tetap memanas dan Iran memberikan respon, akan sangat mudah sekali dicapai di level area 2800 sampai dengan 2812. Kemudian untuk resisten kedua itu berada di 2775, ini juga pas dengan physical price levelnya. Resisten pertama itu 2750 dan history high-nya itu berada di kisaran level area 2758. Sementara untuk fokusnya nanti kita lihatin dulu progresnya. Kalau misalkan dia mampu melewati level area 2758, kemungkinan akan terkonfirmasi akan lanjut bergerak ke atas. Zona terdekat adalah di 2775 terlebih dahulu. Tetapi kita juga ada batasan pantau bawah sebagai support 3 dan 4 kalau misalkan ekstrim mendadak ke dorong ke bawah ya. Untuk level areanya itu berada di kisaran 2667 sampai dengan 2655. Ini sebagai support 3-4 sebagai batasan pantau kalau misalkan melemah secara ekstrim, meskipun masih belum ada gambaran ke sana. Mengingat ada level area tersebut ya, tetap kita tandai dulu, hati-hati di support kedua yang berada di 2692 di kiri ada rally base rally. Kemudian history low minggu lalu sampai dengan support pertama weekly ya, ini juga saya tandain dulu. Zonanya adalah kurang lebih yang saya blok orange di sini 2717 sampai dengan 2709. Untuk pivotnya itu ada beberapa level area yang mesti dihati-hati. Pivot itu sendiri itu berada di kisaran level area 2733 dengan batas konfirmasi bawah itu kurang lebih di kisaran level area 2727, muncul kembali level area tersebut. Kemudian 2739. Jadi untuk gold ini belum akan terkonfirmasi terkoreksi selama harga minimal dari segi daily close-nya belum mampu tutup di bawah 2727. Mengingat pergerakan untuk minggu depan ini kan diawali di atas pivot tetapi masih berada di bawah resisten pertama weekly. Jadi hati-hati, butuh konfirmasi lanjutan untuk menentukan pergerakan harga ini kedorong ke atas. Kalau misalkan ya ada body candle daily close ya, body candle daily close mampu tutup di atasnya 2750, baru ada potensi mungkin akan lanjut ke 2775. Tetapi hati-hati, waspadai potensial terjadinya koreksi dari segi time frame kecilnya. Normal koreksi itu berada di kisaran level area zona tengah atau sebagai pivot dengan batas konfirmasi bawah itu 2727, kurang lebih di sini ya. Ini dari segi time frame kecilnya, dan di pivot itu sendiri 2733. Jadi ada beberapa planning yang mungkin dipersiapkan untuk 1 minggu ke depan. Planningnya adalah yang pertama cari ancang-ancang setup buy, antisipasi kalau misalkan geopolitik tetap memanas. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, planning buy ini nanti akan tercancel kalau misalkan body candle dari daily close-nya, entah itu nanti di hari Senin, Selasa, atau hari Rabunya, ada body candle yang tutup di bawah 2727, secara otomatis planning buy itu akan ke pending terlebih dahulu. Tetapi kita akan persiapin skenario lanjutan. Planning buy kemungkinan akan ada lagi itu di kisaran level area 2717 sampai dengan 2709. Tidak menutup kemungkinan ini nanti ya, untuk hari Minggu besok ini kita masih belum tahu fundamental yang akan diupdate itu seperti apa. Tetap hati-hati aja. Kalau misalkan itu nanti Iran merespon ya hati-hati, bisa jadi untuk hari Senin akan ada gap langsung ke atas, loncat ke level area 2758 sampai dengan 2760, itu juga bisa terjadi. Sementara sambil menunggu pembentukan pola lebih lanjut ya, planning buy itu ada dua. Yang pertama adalah idealnya kalau misalkan terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, kuncinya ada di 2727, kurang lebih di level area tersebut. Selama harga tidak mampu bergerak balik di bawah 2727, tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy dengan resiko ataupun jarak stop loss itu maksimal adalah 125 pip. Tetapi dari segi targetnya kurang lebihnya ya berada di kisaran level area 2775 ini sebagai target untuk TP pertama, ruang gerak sekitar hampir 400 pip. TP yang kedua itu sedikit di bawah sebagai physical price levelnya yang berada di 2800 atau target yang berada di 2795. Tentunya sini nggak masalah, ruang gerak sekitar 600 pip. Tentunya sini ideal dari segi jarak stop loss dan risk to reward yang akan didapat nanti ya.
Tetapi hati-hati kalau misalkan ada gap atas dan harga ini langsung break di history high minggu lalu, dan sebagai ATH yang terakhir ya yang berada di kisaran 2758, hati-hati, tidak menutup kemungkinan planning buy itu nanti akan berada di atas resisten pertama yang berada di 2750. Itu juga bisa kemungkinan akan terjadi juga. Nanti kita lihatin dulu aja di sesi Asia, akankah dia ada gap atas lanjut bergerak ke atas, atau gap atas koreksi ke bawah baru berbalik arah bergerak ke atas kembali ya. Ini skenario saya untuk minggu depan ini. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan harga dari segi daily close ya, sebenarnya sih normalnya adalah daily close-nya harga mampu tutup di bawah 2727, tentunya planning buy yang di sini akan tercancel, tetapi digantikan dengan referensi yang kedua. Planning buy itu akan ada lagi di kisaran level area 2717 sampai dengan 2709 ya. Selama low yang ada di sini belum mampu di break, planning untuk gold 1 minggu ke depan sampai dengan maksimal ya hari Kamis, nanti di hari Jumat mengingat ada NFP pengecualian untuk hari Jumat, jadi hati-hati. Di hari Senin sampai dengan hari Kamis, selama dia masih belum mampu membentuk low baru yang break di bawah 2709, planning adalah untuk swing 1 minggu ke depan cari ancang-ancang setup buy. Untuk planning yang kedua sementara saya taruh di sini dulu, biarin kalau misalkan harga ini kedorong ke bawah ya, jangan langsung dicomot, tetapi pastikan ada konfirmasi baru masuk ke market, harga bergerak balik di atasnya 2717, kemungkinan referensi yang kedua ini akan aktif. Dari segi jarak untuk stop loss itu kurang lebih di antara 125 sampai dengan 130 pip, ini sebagai jarak untuk stop loss. Tetapi untuk targetnya itu berada di 2750, ruang geraknya itu sekitar 330 pip, TP kedua itu berada di resisten kedua weekly yang berada di 2775. Kalaupun ada planning ataupun perubahan planning ya, nanti akan saya update seperti biasa di video lanjutan yang akan saya posting setiap malamnya ya, dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat nanti. Sementara gambaran saya untuk outlook 1 minggu ke depan ini, planning adalah cari ancang-ancang setup buy, kuncinya adalah di 2727 terlebih dahulu. Daily close-nya kalau misalkan belum mampu tutup di bawah level area tersebut, cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya terdekat adalah di 2775, batas maksimum sementara itu ruang geraknya ya sedikit berada di bawahnya 2800. Tetapi hati-hati juga, mengingat kalau misalkan terjadi potensial ATH baru, untuk gold sendiri itu juga identik dengan aksi profit taking, jadi itu juga mesti dihati-hati. Jadi untuk dari segi fundamentalnya ya, untuk minggu depan ini fokusnya adalah cari sebanyak mungkin referensi update mengenai geopolitik, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari pemilu itu juga akan ngedampak dari segi fundamental nanti ya, jadi bisa rekan-rekan semua update untuk pemilu di Amerika itu seperti apa persaingannya. Dan kalau misalkan untuk gold sendiri itu masih tetap dipertahankan untuk aset safe haven, kemungkinan untuk minggu depan ini 28, 12 akan sangat mudah dicapai. Tetapi kalau geopolitiknya mereda dan tidak ada respon dari Iran, bisa jadi untuk high-nya untuk 1 minggu ke depan ini kemungkinan masih berada di bawah 2775. Kesimpulannya untuk gold 1 minggu ke depan ya, untuk zona pantaunya sih bisa dicatat. Batas atas itu adalah pantau 1 minggu ke depan ya, 2812, R4, R3 2800, R2 2775. History hack-nya berada di kisaran level area 2758, dan hati-hati ada resisten kedua monthly di 2757. Kemudian resisten pertama 2750, zona tengah atau sebagai pivotnya 2733, kunci bawah ada di sini 2727. Kalau misalkan belum mampu break, itu planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan break di bawah level area 2727, kalaupun ada penurunan lebih lanjut, ringnya masih terbatas, kemungkinan batas maksimal sementara zona pantaunya untuk 1 minggu ke depan ini berada di antara 2717 sampai dengan 2709 terlebih dahulu. Kemudian meskipun ada support 2, 2692, support 3, 2667, support 4 berada di 2655. Ini akan saya bahasin lebih lanjut kalau misalkan sudah terkonfirmasi minimal dari H4. Idealnya adalah dari segi time frame daily ada body candle yang tutup di bawah level area 2727, baru nanti ini akan saya bahasin lebih lanjut ya. Planningnya untuk saya pribadi adalah persiapan cari ancang-ancang setup buy, tetapi hati-hati potensial terjadinya koreksi. Dari segi teknikalnya time frame kecil itu yang mesti dihati-hati untuk hari Senin
di sesi Asia ataupun di sesi Eropa ya. Untuk perubahan planning tidak menutup kemungkinan akan ada buy sell kembali, tetapi saya butuh pembentukan body candlenya di hari Senin yang akan saya update nanti di Senin malamnya insya Allah kalau misalkan ada waktu. Dan sebagai tambahan ya, usahakan disiplin, apalagi untuk pemula ya, bisa pakai jurnal ataupun ya kalau misalkan volatility di gold ini besar, saran saya adalah gunakan akun Zen, linknya ada di deskripsi. Untuk jurnal ini sebagai pembantu aja agar kita itu lebih disiplin ya, jadi ini bisa dibuat sendiri, tetapi kalau misalkan pengen instan, di link deskripsi juga ada contoh. Ini saya buat kurang lebihnya ya, untuk ini nanti saya pakai di Novembernya, start di $537 lah kurang lebih, tetapi saya untuk targetnya batas maksimum itu saya tidak boleh lebih dari 1,5% per hari, dan next target di hari berikutnya ini terus menurun ya, dan terakhir itu cuma 1,1% per hari. Jadi ini kelihatannya sih simpel, tapi ini berat banget kalau dijalani. Dan maksimal untuk entry posisi itu sebenarnya ya tidak boleh melebihi dari 5 kali entry posisi per harinya. Dan kalau misalkan ada entry ke-6 ataupun ke-7, ini sebagai save aja. Kalau misalkan dari entry pertama sampai dengan entry ke-5 itu targetnya sudah mencapai atau over, baru entry ke-6 dan ke-7 itu bisa dipakai. Tetapi kalau misalkan belum dipakai, saran saya adalah maksimal batasin kurang lebihnya ya, dalam satu hari itu kurang lebih jangan sampai melebihi 5 kali entry posisi ya. Ini untuk belajar disiplinnya, dan untuk lotnya ini juga dikalkulasi, sudah dikalkulasi. Jadi kalau misalkan modal sekian 537, maksimal lot per entry posisi itu adalah tidak boleh melebihi 0,02 lot standar, dan maksimal per hari jatahnya adalah tidak boleh lebih dari 0,08. Ini untuk standar, tetapi 0,02 ini kalau misalkan dipecah di akun Zen, ini kalau misalkan entry posisi 0,01 ya, ini sama dengan 200 posisi ya. Jadi perhitungannya itu 0,02 lot standar itu sama dengan 2 lot sen ya, 2,00 lot sen tetap. Jadi kalau misalkan kita entry-nya 0,01 di akun Zen, itu sama dengan kita entry kalau misalkan dimaksimalkan itu adalah 200 posisi, tetapi saya tidak menyarankan ya. Jadi untuk memecah resiko atau meminimalkan resiko dengan akun Zen itu, kalau misalkan kita dapat jatah 0,02 atau 2 lot sen, kita bisa pecah di beberapa pair. Contoh misalkan alokasi lot di gold 0,5, kemudian di pair lain itu 1,5 lot ya. Jadi dipecah di beberapa pair sekaligus, tentunya sini nggak masalah. Intinya adalah disiplin, jangan sampai melebihi batas overnya dalam satu hari 0,08. Ini sebagai contoh aja ya. Untuk video penggunaan jurnal juga sudah ada ya, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi juga ada. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua. Hati-hati, jangan overload, jangan overtrade. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.